Hai, jumpa lagi dengan saya Nur Mutamimah dalam acara Jalan-Jalan Sore. Nah, pemirsa, kali ini saya sedang berada di Kebun Wisata Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Nah, seperti apa sih Kebun Wisata Pendidikan di UNES? Pemirsa semua pasti penasaran. Yuk, kita lihat aja yuk, langsung masuk ke dalam ya. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di dalam Kebun Wisata Pendidikan UNES. Tempatnya sih nyaman, lalu banyak permainannya juga. Nggak tahu nih maksudnya apa. Saya sekarang berada di arena outbound. Ternyata Kebun Wisata Pendidikan ini ada arena outboundnya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ya Kebun Wisata Pendidikan ini ada area outboundnya? Cari tahu yuk. Pemirsa, sekarang saya sudah ditemani oleh salah satu pengelola dari Kebun Wisata Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Mari kita kenalan dengan beliau. Dengan Mbak siapa, Mbak? Erni. Nah, saya sedang bersama Mbak Erni sekarang. Mbak Erni, pengelola di sini ya? Iya. Sudah berapa lama mengelola Kebun Wisata Pendidikan? Kira-kira sudah 1 tahun. 1 tahun. Sudah lama ya, pemirsa? Karena Mbak Erni sudah 1 tahun di sini. Mbak Erni tahu nggak apa isi dari Kebun Wisata Pendidikan ini? Di sini ada rumah penangkaran, kemudian ada rumah anggrek, terus ada Yuna Angka sendiri, kemudian ada juga wahana outbound. Wah, pemirsa, ternyata banyak juga ya isi dari Kebun Wisata Pendidikan. Kalau dilihat dari luar tadi, nampak kecil sih ya tempatnya, tapi setelah kita masuk ke dalam, wah ternyata luas juga wilayahnya. Nah, seperti apa isinya? Mari kita lihat ya bersama Mbak Erni tentunya. Yuk, Mbak Erni, kita Ya? sekarang mau kemana? Ke rumah anggrek dulu ya. Rumah anggrek. Iya. Kelihatannya menarik ya. Iya. Pemirsa, yuk tetap saksikan ya. Pemirsa, saat ini saya dan Mbak Erni sudah berada di rumah anggrek. Bisa dilihat ya di belakang saya ini ada rumah anggrek. Ya ini Mbak Erni, ini yang namanya rumah anggrek ya. Iya. Di sini tanamannya saya lihat tidak hanya anggrek ya. Beraneka ragam. Selain anggrek ada apa? Ada gelombang cinta, kemudian sejenis alamanda, kemudian ada kumis kucing juga. Pemirsa, Beraneka ragam. pemirsa bisa lihat di dalam. Nah ini, selain ada anggrek, ternyata juga ada apa tadi Mbak? Gelombang cinta, kumis kucing, alamanda, dan banyak lagi ya. Iya. Memang namanya saja yang rumah anggrek, tapi di dalamnya ada spesies banyak sekali. Guna-gunaan ya khususnya. Ini yang merawat tanaman-tanaman ini siapa? Ini ada salah satu petugas sendiri. Ada petugas dari UNES ya. Iya. Apakah mahasiswa juga ikut merawat tanaman-tanaman di rumah anggrek ini? Bisa jadi. Bisa. Sering berkunjung di sini juga. Sering. Bagus ya. Jadi terawat. Iya. Nah, pemirsa, kita sudah melihat-lihat isi dari rumah anggrek. Nanti kita akan berkunjung ke tempat-tempat lainnya. Tetap saksikan kami terus ya. Nah, pemirsa, saya dan Mbak Erni sekarang sudah berada di tempat yang lain di Kebun Wisata Pendidikan. Sekarang saya berada di mana Mbak? Di kompleks atau area tanaman obat. Kompleks atau area tanaman obat. Nah, di sini kita akan melihat-lihat tanaman obat apa saja yang ada di Kebun Wisata Pendidikan UNES ini. Mbak, di Ya. sini seperti yang saya lihat banyak sekali ya tanaman obatnya. Ini tanaman obat semua, Mbak. Iya. Sini, Mbak. Ya. Wah, pemirsa, kalau pemirsa datang ke sini, pemirsa akan melihat berbagai macam tanaman obat yang ada di sini. Ada apa saja, Mbak? Yang itu? Itu ada kemangi, kemudian ada serai, terus ada kemudian ini ada rosemary. Bisa dipetik juga, kalau dipetik baunya Oh, ini tanaman obat ya? wangi. Harum. Seperti rempah-rempah. Iya. Kemudian ada planta mayor juga. Ragunawa.
Ya, itu nama latinnya. Kalau nama Jawanya ada itu gedek. Gedek ya. Spesialnya untuk gedek. Mbak, ini juga tanaman obat-obatan? Iya, Nah, ini juga ya? Apa ini tanaman pohon? pohon mimba. Oh, pohon mimba Meliaceae azadirata indica. Pohon-pohon. Pemirsa, saya baru tahu kalau pohon-pohonan ini merupakan salah satu tanaman obat-obatan yang saya tahu selama ini, Mbak. Tanaman obat-obatan itu yang tumbuhnya yang ini pendek-pendek macam ini. Ternyata yang berjenis pohon juga termasuk tanaman obat-obatan ada juga ya, Mbak. Ada juga. Pemirsa, seperti tadi ya, Mimba Meliaceae ini juga termasuk tanaman obat-obatan yang berkhasiat untuk apa, Mbak? Dia itu biasanya dimanfaatkan sebagai pestisida alami. Oh, bisa digunakan untuk pestisida ternyata. Pemirsa sudah puas lihat tanaman obat-obatan? Nah, Mbak Erni ini akan mengajak kita ke tempat yang lainnya yang ada di kebun wisata pendidikan. Kita kemana lagi ya, Mbak? Ke situ aja ya mungkin. Mari. Nah, pemirsa, ikuti terus kami ya. Yuk, Mbak. Situ. Nah, pemirsa, saat ini Mbak Erni mengajak kita untuk melihat-lihat tanaman langka yang ada di kebun wisata pendidikan UNES. Ini ya, Mbak, tanaman yang wilayah tempat menanam tanaman langka itu. Iya. Ya, bisa diceritakan kepada pemirsa, Mbak, di sini ada tanaman apa saja? Di sini ada gayam. Ini dulu ya, pemirsa. Ini ada pohon gayam. Ini namanya pohon gayam. Kemudian ada pohon ketapang. Ketapa, Dan di sebelah sana juga ada banyak ya. pohon kangteo. Oh, banyak ya. Iya. Wah, enak sekali. Nah, pemirsa bisa dilihat ya, di sini banyak sekali tanaman langkanya, pemirsa. Ketika pemirsa berjalan-jalan ke sini, pemirsa bisa mendapat pengetahuan mengenai tanaman langka yang ada di sini, terutama yang ini yang tanaman endemik di Indonesia ya. Iya. Seperti itu. Dan pemirsa juga bisa mengenal nama-nama latinnya. Selanjutnya kita lanjut jalan ke sana yuk, Mbak. Yuk, mari. Beringin. Mana? Kene ya. Oh. Pemirsa, di belakang saya dan Mbak Erni ini ada tanaman buah-buahan yang baru saja ditanami sepertinya ya, Mbak. Iya. Lihat ini, pohon-pohonnya masih pendek-pendek sekali nampaknya. Ada namanya juga. Nah, di situ juga ada, pemirsa bisa dilihat. Iya. Oke, Mbak Erni, ini bisa diceritakan. Ini sebenarnya proyeknya mahasiswa atau dari petugasnya sendiri yang baru menanam tanaman sebagai wujud regenerasi tanaman atau seperti apa? Sebenarnya yang sedang menanam ini, yang Hmm. baru-baru ini yang menanam mahasiswa, bukan dari petugas. Gitu. Lantas, apakah mahasiswa setiap minggu menengok tanamannya untuk memberi pupuk atau menyiram seperti itu? Atau diserahkan ke petugas selanjutnya untuk Diserahkan perawatan petugas Oh, untuk diserahkan. perawatan selanjutnya. Pemirsa, pohon-pohon yang ada di sini, terutama pohon buah ini, awalnya merupakan proyek dari mahasiswa. Kemudian setelah mahasiswa menanam pohon, tanggung jawabnya diserahkan oleh petugas yang nantinya akan dirawat secara intensif oleh petugas yang bersangkutan. Selanjutnya kita kemana, Mbak? Ke Yona huruf. zona huruf. Oke, kita ke wahana terakhir kita ya, ke zona huruf. Yuk. Nah, pemirsa, setelah kita berpusing-pusing ria tadi mengenal tanaman langka, nama-nama tanaman obat, dan tanaman anggrek, sekarang kita akan diajak Mbak Erni untuk bermain-main di zona angka atau huruf tadi ya. Mbak Erni, Ya. di kebun wisata pendidikan ini kan ada permainan anak-anak ya. Berarti kebun wisata ini selain khusus untuk mahasiswa juga bisa untuk anak-anak bisa berkunjung kemari begitu? Iya, justru kebanyakan yang datang ke sini itu
mayoritas anak-anak. Jadi anak-anak bisa bermain sambil belajar seperti itu ya. Pemirsa, di kebun wisata pendidikan ini tidak hanya menyediakan wahana pengetahuan seperti taman bunga, tanaman langka, dan tanaman obat-obatan, tetapi juga wahana bermain untuk anak-anak. Nah, di sini konsep wisata pendidikan ini adalah bermain sambil belajar seperti itu ya, khususnya bagi anak-anak. Nah, baik, menyenangkan sekali ya pembicaraan kita, Mbak Erni. Terima kasih atas waktunya. Jangan kapok-kapok ya bermain bersama saya dan pemirsa. Terima kasih Mbak Erni, sampai jumpa di lain kesempatan. Pemirsa, dengan berakhirnya jalan-jalan sore kita pada hari ini, maka berakhir pula lah perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan jalan-jalan sore. Tetap saksikan jalan-jalan sore setiap Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Nur Mutamimah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dah.